Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa ketemu lagi nih di awal pekan di hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Ini berarti tinggal 13 hari lagi kita akan menyambut pergantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi kalau kita ngomong pergantian kepemimpinan kan sebenarnya bukan hanya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi satu paket lengkap yaitu bersama Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka. Nah, soal inilah yang sekarang ini banyak sekali mendapat sorotan. Gibran ini kan dalam beberapa pekan terakhir, hampir 3 pekan ya, itu menghilang dari sorotan publik. Dan yang cukup mengejutkan ketika Gibran itu tidak hadir pada pelantikan anggota DPR dan DPD yang berlangsung di gedung parlemen pada tanggal 1 Oktober lalu. Kemana Gibran? Padahal Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan mantan Wakil Presiden seperti Pak Tri Sutrisno, kemudian Pak Yusuf Kala dan Pak Budiono juga hadir seremoni yang sangat penting itu gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan spekulasi apa sesungguhnya yang terjadi pada Gibran, mengapa dia kemudian menghilang, dan banyak orang memang kemudian mengait-ngaitkan hilangnya Gibran dari sorotan publik itu, bukan hanya sorotan publik ya, ini bahkan di media sosial pun dia juga tidak muncul, berkaitan dengan skandal Fufu Fafa yang banyak diyakini oleh para pakar telematika bahwa ya itu adalah nama akun yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming, dan itulah yang sekarang menjadi persoalan. Gibran kemudian baru muncul kemarin tanggal 5 Oktober, yakni HUT TNI ke-79 di Monas. Dan penampilan perdana Gibran di depan publik itu justru makin menguatkan kekhawatiran rakyat kita, kekhawatiran publik, apakah figur seperti Gibran ini kemudian layak untuk jadi wakil presiden membantu Pak Prabowo. Bahkan ini kan kalau sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 8 itu kan dia ini juga berpeluang untuk menjadi presiden manakala Presiden Prabowo Subianto itu berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Ini kan yang jadi banyak sekali khawatir ya. Kalau kita lihat misalnya penampilan dia ini ya, seperti kita bisa terlihat itu wajahnya sangat lelah, kemudian tanpa ekspresi, seolah-olah dia hadir di situ tapi fisiknya, tapi pikirannya tidak ada di situ. Dan kemudian yang paling terlihat itu adalah beban psikisnya itu dari lingkaran matanya yang sangat membiru dan itu membesar, itu kan itu adalah ciri-ciri orang yang sedang under pressure begitu. Jadi pertanyaannya mungkin kalau di Amerika dia akan disebut sebagai not fit for the office gitu ya, atau not fit for office, atau ya jadi dia tidak siap lah untuk bekerja menjadi wakil presiden. Persoalannya ini sekarang kan kita semua sama-sama tahu bahwa beban presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan sangat-sangat berat ini ya. Ada problem yang terutama yang sangat berat itu adalah problem ekonomi ya. APBN yang cekak, dan kemudian juga daya beli masyarakat yang terus menurun, itu ditandai dengan deflasi selama 5 bulan terakhir. Dan juga adanya polarisasi di tengah masyarakat ini berkaitan khususnya soal kehadiran Gibran sebagai wakil presiden. Kalau Pak Prabowo kelihatannya meskipun pada Pilpres lalu banyak sekali perbedaan pilihan gitu ya. Ada ada pendukung paslon 01, 02 dan 03. Tapi sekarang ini saya lihat mereka semua sudah realize gitu, bisa menerima Prabowo sebagai presiden. Justru sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tadinya tidak mendukung Prabowo sebagai presiden itu khawatir gitu ya dengan Prabowo, dan mendoakan agar Pak Prabowo itu tetap sehat walafiat, jangan sampai terjadi apa-apa, karena itu tadi kekhawatiran bahwa kalau terjadi apa-apa dia akan digantikan oleh Gibran Rakabuming. Ini betul-betul jadi persoalan serius. Bukan hanya orang kebanyakan, seperti tokoh seperti Suswono Yudhoyono, ini mantan menteri di era Orde Baru, itu juga era Pak Harto ya. Dia juga menilai bahwa Gibran Rakabuming itu sudah melanggar asas kepatutan, dan ini meskipun dia tidak menyebut langsung bahwa dia harus mengundurkan diri, tapi kita tahu apa maksudnya ya.
Karena kemudian Pak Suswono ini juga membanding-bandingkan dengan wakil presiden yang pernah dimiliki oleh Indonesia sebelumnya. Dewan senior yang juga wartawan Eros Jarot juga malah dia menyatakan dalam sebuah podcast itu lebih keras. Dia minta agar Gibran itu mengundurkan diri saja sebagai wakil presiden. Karena apa? Karena ini akan jadi beban Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo bekerja. Beban yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini sudah sangat berat. Jangan lagi ditambah beban baru wakil presidennya gitu. Wakil presidennya kan idealnya walaupun ban serep ini ikut membantu presiden. Tapi Gibran ini banyak yang meyakini bahwa dia akan menjadi beban buat Pak Prabowo. Dan setelah merebaknya skandal Fufu Fafa itu makin menegaskan bahwa Gibran ini memang tidak layak menjadi seorang wakil presiden. Sebenarnya sebelum meledaknya skandal Fufu Fafa pun orang sudah menengarai itu ya, karena bagaimanapun juga proses dari Gibran ini dia kemudian bisa terpilih menjadi wakil presiden karena mulai proses yang curang yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi itu dia mengakali aturan usia, batas usia yang pada waktu itu di-backup oleh pamannya Anwar Usman ketika masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran disebut sebagai anak haram konstitusi. Dan kemudian proses dalam pemilunya juga dalam pilpresnya, maksud saya, bagaimana Pak Jokowi juga cawe-cawe mengerahkan sumber daya kekuasaannya dia, mulai dari aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, sampai kemudian juga pengerahan sumber daya di pemerintahan, bansos, dan lain-lain. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Suswono tadi itu melanggar azas kepatutan. Dan kepatutan ini kan salah satu ciri manusia yang beradab ya. Kalau kita tidak tahu mana yang patut dan tidak, gitu. Ya sebenarnya kita bukan bangsa yang beradab. Nah setelah meledak skandal Fufu Fafa ini makin meyakinkan publik bahwa ya Gibran ini memang tidak layak menjadi wakil presiden. Dan karena itu banyak sekarang sedang berusaha menempuh berbagai cara untuk membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming. Kalau toh tidak berhasil dibatalkan pelantikannya, ini seterusnya juga akan menjadi beban Pak Prabowo, karena pasti berbagai elemen masyarakat akan terus berusaha agar bagaimana caranya Gibran itu diimpeach saja gitu ya. Selain itu kan kita juga tahu bahwa tanggal 10 nanti, berapa hari lagi ya, sekarang ini tinggal 3 hari lagi, PT UN di Jakarta itu akan memutuskan gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkaitan dengan keabsahan dari pencalonan Gibran. PDIP bukan menggugat Gibran, tapi yang digugat adalah KPU, karena KPU itu meloloskan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden, padahal peraturan KPU-nya belum diubah ya. Harusnya dari putusan dari MK itu kemudian KPU membuat peraturan KPU yang disebut PKPU. Nah, pada waktu itu PKPU-nya belum diubah yang berkaitan dengan batas usia itu. Dan Gibran tapi tetap diloloskan. Ini yang sekarang digugat oleh PDIP. Sebenarnya secara saya lihat dari legal formal dan legal standing maksud saya, dan juga dari konstruksi hukumnya kuat sekali ini gugatan dari PDIP. Tapi kita mungkin saat ini karena Pak Jokowi masih berkuasa, kita nggak berani atau nggak bisa berharap terlalu banyak bahwa ada hakim yang berani ngambil keputusan yang ekstrim gitu, membatalkan pencalonan Gibran. Menghukum KPU mungkin ya, tetapi apakah kemudian juga membatalkan pelantikan Gibran? Saya kok ragu ya, hakim akan berani seperti itu. Kalau gugatannya mungkin diputus setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat, mungkin saja gitu. Tapi kita tidak tahu, kan akhir masa jabatannya Pak Jokowi sekarang yang cengkeramanan kekuasaan dia juga sudah mulai mengendor. Mungkin sekarang akal sehat dan keberanian para hakim juga sudah pulih. Nah, apa sih yang jadi persoalan bagi Gibran ini sekarang? Banyak sebenarnya mengapa kemudian orang menyimpulkan bahwa Gibran itu tidak layak menjadi wakil presiden. Ini selain persoalan proses dia terpilihnya itu yang melalui cara yang curang, dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Tapi kalau kita lihat dari kuah kapasiti dari Gibran pun juga dan juga soal pengalaman dan sebagainya, Gibran itu dari sisi apapun tidak memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Bayangkan kan kalau kita lihat di luar soal pelanggaran, kita lupakan deh pelanggaran-pelanggaran hukumnya saja. Tapi kalau kita lihat dari latar belakangnya saja. Latar belakang dia ini kan kita tidak bicara usianya yang baru 37 tahun, karena banyak sekali tokoh-tokoh kita di masa lalu, pejuang kemerdekaan kita, para founding parent kita itu usianya juga masih sangat muda. Tapi ya beda kalau dibandingkan dengan Gibran. Gibran ini kan sebenarnya menjadi politisi
cuman nggak pas juga kalau saya sebut sebagai politisi ya. Ini kan baru tahun 2020, 4 tahun lalu ya, ketika dia mau maju menjadi calon wali kota Solo dan kemudian dia mendapatkan kartu keanggotaan dari PDIP. Ini sama sekali nggak punya jam terbang karena dia sendiri kan seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, bahkan dia juga sama seperti adiknya Kaisang menyatakan dia tidak tertarik dengan masalah politik dan lebih ingin bisnis. Tapi kemudian kan dia maju di Pilkada Solo tahun 2020, dia terpilih karena lawan kotak kosong dan kemudian tahun 2024 ini dia langsung lompat menjadi calon wakil presiden. Jadi apa pengalaman yang bisa diandalkan dari Gibran untuk mengelola pemerintahan negara sebesar ini ya? Bayangkan dari wali kota Solo yang hanya 5 kecamatan, itu dia harus mengelola ini sekarang 514 kabupaten dan 38 provinsi. Itu tugas yang sangat besar. Anda pasti ngomong, iya dia kan cuma ban serep. Tapi ban serep ini nanti dia akan jadi ban utama ketika terjadi apa-apa pada Pak Prabowo. Itu yang sekarang ini banyak sekali dikhawatirkan oleh banyak kalangan. Supaya fair, ya, mari kita bandingkan dengan wakil-wakil presiden sebelumnya, ya. Gibran ini menjadi wakil presiden ke-14 sepanjang Republik ini berdiri. Dan kalau kita ngomong bahwa wakil presiden itu berpeluang untuk menggantikan presiden apabila berhalangan tetap, meninggal dunia atau mengundurkan diri, itu setidaknya dalam sejarah Republik ini pernah terjadi 2 kali. Yang pertama itu ketika Pak Soeharto, Pak Jenderal Soeharto itu mengundurkan diri karena proses reformasi, itu kan dia digantikan oleh wakil presidennya Pak B.J. Habibie. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah era reformasi, ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengundurkan diri, dia digantikan oleh Ibu Megawati, wakil presidennya menjadi presiden. Jadi Indonesia punya pengalaman semacam itu gitu ya. Itu keunikannya. Keunikan lain dari 14 orang wakil presiden atau 13 lah sebelumnya, sebelum Gibran itu, ada seorang wakil presiden yang pernah menjabat 2 kali sebagai wakil presiden, yakni Pak Yusuf Kalla. Dia pernah mendampingi Pak SBY sebagai wakil presidennya Pak SBY. Dan kemudian setelah Pak SBY pada periode kedua berpasangan dengan Pak Budiono, dan kemudian Jokowi maju pada Pilpres 2014 itu kan Pak Yusuf Kalla kembali menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi dan terpilih menjadi wakil presiden. Jadi 2 kali. 2 kali pernah wakil presiden itu menggantikan presiden dan 2 kali seorang Yusuf Kalla itu menjadi wakil presiden. Nah, siapa saja ini supaya kita bisa dapat gambaran ya mengapa kemudian banyak sekali orang yang khawatir dengan performanya Gibran ini, dan memang kalau nanti kita bandingkan dengan para pendahulunya, kita pasti akan sampai pada satu kesimpulan yang sama, Gibran ini tidak layak gitu ya. Kenapa kok negara ini menjadi lebih mundur dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu gitu. Harusnya kan negara itu lebih maju, kok kita malah jadi mundur. Wakil presiden yang pertama yakni di era kemerdekaan begitu, yakni Insinyur Muhammad Hatta. Beliau ini menjadi wakil presiden cukup lama, dari tahun 1945 sampai tahun 1956. Jangan lupa Bung Hatta ini ada proklamator dan dulu disebut Dwi Tunggal bersama dengan Presiden Soekarno. Soal latar belakang pendidikannya, kemudian soal bagaimana jam terbangnya dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini, saya kira semua orang sudah mengakui soal itu. Nggak perlu ada perdebatan lagi. Kemudian siapa wakil presiden kedua? Wakil presiden kedua itu namanya juga nama besar ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini menjadi wakil presiden selama 5 tahun, dari tahun 1973 sampai 1978. Sri Sultan Hamengkubuwono ini juga bukan tokoh bukan tokoh ece-ece ini. Dia selain sahamnya dalam perjuangan kemerdekaan, bahkan kontribusinya mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini luar biasa ya, ketika Kesultanan Jogja itu kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia itu dan dengan bergabung menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan diikuti oleh raja-raja lain di Nusantara, tanpa ada kesediaan dari para raja dan raja Nusantara termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, ya Indonesia tidak akan berdiri seperti sekarang ini. Tapi ini sebelum dia terpilih menjadi wakil presiden itu, Sri Sultan itu pernah juga menjadi Menteri Pertahanan dan juga pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, seingat saya ya. Nama tepatnya tapi dia pernah menjadi Menko gitu ya. Wakil presiden yang ketiga ada Malik Batubara. Ini nggak kalah hebatnya ya.
Dia selain dikenal sebagai wartawan senior, juga dia diplomat yang ulung. Ini dia pernah menjadi Menteri Luar Negeri, dan hebatnya dia juga pernah menjadi Presiden Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini PBB di New York ya, bukan PBB Partai Bulan Bintang yang pernah dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra. Sementara jabatannya di dalam negeri ini, selain pernah menjadi Menteri Luar Negeri, dia menjadi Ketua DPR dan Ketua MPR, dan setelah itu baru terpilih menjadi Wakil Presiden. Betul-betul syarat dengan pengalaman ya. Siapa wakil presiden yang ketiga? Wakil presiden ketiga itu adalah Umar Wirahadi Kusuma. Ini jenderal, dia pernah terakhir menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Terakhir jabatannya sebelum terpilih atau dipilih oleh Pak Harto menjadi wakilnya itu adalah Kepala BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini semua orang-orang yang orang tokoh yang juga matang di dunia kemiliteran dan di birokrasi pemerintahan. Kemudian yang kelima itu adalah wakil presidennya itu Sudarmono, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sudarmono. Ini meskipun latar belakangnya militer, dia seorang birokrat yang sangat berpengalaman. Ini dia menjabat sebagai wakil presiden tahun 1988 sampai 1993. Dan ini Pak Sudarmono ini pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara itu cukup lama sekali ya. Kalau tidak salah, seingat saya sampai 12 tahun ya. Tahun 76, 1976 sampai 1988 sebelum dia akhirnya terpilih menjadi wakil presiden. Pak Sudarmono hanya satu periode menjadi wakil presiden, kemudian digantikan oleh Pak Tri Sutresno, Jenderal Purnawirawan Tri Sutresno. Beliau ini memang pernah menjadi ajudan dari Pak Harto, tapi kemudian karirnya terus menanjak, dan terakhir jabatannya itu adalah sebagai Panglima TNI. Jadi juga bukan kaleng-kaleng. Ini beliau menjabat tahun 1993 sampai 1998. Wakil Presiden Indonesia yang ketujuh, Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie. Saya nggak perlu sebut bagaimana jam terbangnya, bagaimana track recordnya sebagai seorang engineer gitu yang punya reputasi dunia internasional. Dan yang berikutnya, yang kedelapan, adalah Megawati Soekarno Putri. Anda semua juga sudah kenal. Ini Pak Habibie dan Ibu Megawati ini, seperti saya sebut tadi, dua-duanya adalah wakil presiden yang kemudian menjadi presiden menggantikan presiden sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan itu presiden Indonesia itu wakil presiden Indonesia itu adalah Hamzah Has. Ini seorang tokoh, seorang politisi senior. Ini saya punya pengalaman panjang ketika beliau menjadi anggota DPR yang sangat menguasai masalah-masalah ekonomi dan keuangan serta APBN gitu. Sering menjadi rujukan saya. Pernah menjadi juga Menko begitu, wakil ketua DPR, dan ini kemudian dipilih menjadi wakil presiden mendampingi Ibu Megawati. Yang ke-10 ini Pak Yusuf Kalla. Nanti Pak Yusuf Kalla itu saya sebut tadi pernah menjadi wakilnya Pak SBY dan kemudian menjadi wakilnya Pak Jokowi. Jadi beliau ini, Pak Yusuf Kalla ini, menjadi wakil presiden ke-10 dan ke-12. Yang berikutnya yang menjadi wakil presiden setelah Pak Yusuf Kalla itu adalah Profesor Budiono. Ini seorang ekonom, seorang profesor dari UGM, pernah juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi reputasinya juga luar biasa. Nah, setelah itu seperti saya sebut tadi, yang Pak Yusuf Kalla kembali, dan yang ke-13 adalah Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ini jangan hanya dilihat beliau itu sebagai seorang ulama ya, ketua MUI, pernah jadi Rois Am NU, tapi Pak Ma'ruf Amin ini juga seorang politisi ulung, ini pendiri PKB. Sekarang kembali menjadi ketua Dewan Suro PKB. Jadi kalau kita lihat itu tadi ya, semua wakil presiden yang pernah dimiliki Indonesia itu adalah figur-figur yang sangat-sangat dihormati dan punya jam terbang yang sangat panjang di dunia birokrasi maupun dunia profesi masing-masing. Jadi ya kalau kita kemudian dijejerkan foto-fotonya begitu dan dari 14 orang wakil presiden yang pernah dimiliki oleh Indonesia itu, kalau dalam bahasa visual gitu, orang media, orang televisi menyebutnya ini jumping ya, atau orang Jawa menyebutnya jeglek gitu ya. Apa ya, jeglek itu pokoknya jomplang banget lah gitu ya. Dari tokoh-tokoh yang dimulai dari Pak Muhammad Hatta, kemudian berakhir sekarang, bukan berakhir ya, sekarang ini yang terbaru itu adalah Gibran Rakabuming. Jadi saya kira nggak berlebihan kalau banyak sekali tuntutan agar Gibran itu segera mengundurkan diri, tidak menjadi beban dari Pak Prabowo, karena itu tadi sudah sejak awal prosesnya memang cacat dengan memanipulasi atau dengan mengakali keputusan di Mahkamah Konstitusi, kemudian proses terpilihnya juga curang. Dan yang berat sekarang yang menjadi sorotan itu adalah skandal Fufu Fafa, yang menunjukkan bahwa ya secara adab, etika moral dia tidak layak,
Yang kedua, ini juga jadi persoalan orang mempertanyakan kesehatan secara mentalnya karena ini dasarnya pada cuitan-cuitan di akun Fufu Fafa. Pasti Anda sebagai pembela Pak Jokowi, pembela Gibran akan menyatakan kan belum terbukti bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming. Anda mungkin pasti akan tetap membantah. Itu kan baru dari investigasi netizen, itu kan baru omongan dari para pakar telematika, kan belum jadi fakta hukum di pengadilan. Ada bagusnya, saya kira kalau memang seperti itu diproses saja laporan pasukan bawah tanahnya Jokowi yang melaporkan Roy Suryo, dan itu nantinya akan jadi menarik dan akan jadi pintu masuk apakah betul bahwa Fufu Fafa itu Gibran atau bukan. Tetapi sekarang saya kira dengan mendahului proses hukum yang ada, publik sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Fufu Fafa itu ya Gibran Rakabuming, dan kita tahu kan politik itu basisnya itu legitimasi, dan legitimasi itu basisnya adalah persepsi dari publik. Sekarang ini persepsi dari publik semua menyimpulkan bahwa Gibran itu adalah Fufu Fafa dan dia tidak layak menjadi wakil presiden. Saya Arsuban Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.